Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiah dengan NIM 1181-2013. Saya merupakan mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Pontianak pada program studi pendidikan bahasa Arab semester 5 kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Adapun video kali ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas kuliah pada mata kuliah Micro Teaching atau PPL 1, yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Nelly Mujahidah, SAG STMSI. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu mengenai keterampilan bertanya lanjut. Sebelum kita membahas tentang keterampilan bertanya lanjut, ada baiknya kita lebih mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya itu sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu keterampilan dan bertanya. Keterampilan itu sendiri memiliki persamaan kata dengan kemampuan, keahlian, juga kecakapan. Sedangkan bertanya itu yang memiliki kata dasar tanya merupakan permintaan keterangan atau permintaan jawaban. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keterampilan bertanya adalah kecakapan atau kemampuan seseorang dalam meminta keterangan atau penjelasan dari informan atau orang yang ditanya. Baik, sebelum kita membahas tentang keterampilan bertanya lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu definisi dari keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar itu sendiri memiliki definisi, ialah pertanyaan pertama atau pertanyaan pembuka untuk mendapatkan informasi dari yang ditanya. Sedangkan definisi dari keterampilan bertanya lanjut ialah kelanjutan dari keterampilan bertanya dasar, namun lebih mengutamakan usaha mengembangkan kemampuan berpikir, memperbesar partisipasi, dan juga mendorong lawan bicara agar dapat berinisiatif sendiri. Baik, kita maksud kepada poin kedua atau pembahasan kedua, yaitu mengenai manfaat dan tujuan bertanya lanjut. Manfaat dan tujuan bertanya lanjut masih berkaitan dengan manfaat dan tujuan bertanya dasar. Tetapi pada keterampilan bertanya dasar itu ada kebutuhan yang lebih tinggi sifatnya yang belum dapat dijangkau oleh keterampilan bertanya dasar. Jadi, yaitu usaha-usaha yang memungkinkan siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengatasi masalah dan berpikir secara tajam, baik secara perorangan maupun bersama-sama. Nah, tujuan ini lebih didapatkan pada keterampilan bertanya lanjut. Adapun jika tujuan dapat kita lakukan secara baik, maka kita akan mendapatkan beberapa keefektifan. Keefektifan ini akan kita dapatkan pada 4 hal. Keefektifan pertama ialah mengembangkan kemampuan siswa dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi yang didapat. Kemudian, meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk, mengungkapkan pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan. Kemudian memberikan keefektifan dan mendorong siswa dalam mengembangkan ide-ide dan mengemukakan ide-ide itu kepada anggota kelompoknya secara timbal balik. Jadi adanya hubungan atau komunikasi. Kemudian keefektifan yang keempat ialah memberikan kesempatan kepada semua anggota kelompok memperoleh sukses melebihi yang biasa dicapai. Biasanya menemukan ide-ide baru atau hal-hal yang lebih langka. Baik, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai penggolongan pertanyaan lanjutan. Agar guru dapat mengembangkan pertanyaan lanjut secara baik, sebaiknya ia memahami klasifikasi pertanyaan. Salah satu klasifikasi yang dapat digunakan berdasarkan penggolongan yang mengikuti taksonomi Bloom. Berdasarkan taksonomi tersebut, pertanyaan dapat digolongkan menjadi 6, yaitu ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama ialah mengenai pertanyaan ingatan atau knowledge. Pertanyaan ingatan adalah jenis pertanyaan yang mengharapkan siswa mengenal atau mengingat informasi. Nah, ini berkaitan dengan 5W+1H. Jadi, pada poin pertama ini, siswa mengingat fakta-fakta, observasi, definisi-definisi yang telah dipelajari. Misalnya mengenai mata pelajaran sejarah. Bisa kita memberikan contoh soal di mana Insinyur Soekarno diamankan oleh pemuda ketika detik-detik proklamasi akan dilakukan. Nah, ini akan memberikan ingatan kepada siswa mengenai mata pelajaran yang telah dipelajarinya. Kemudian poin yang kedua, penggolongan pertanyaan yang kedua menurut taksonomi dari Bloom ialah pertanyaan pemahaman atau comprehension.
Pertanyaan yang diarahkan untuk membuktikan siswa telah mempunyai pengertian yang cukup untuk mengorganisasikan dan menyusun materi-materi yang telah diketahui secara mental. Nah, jadi di sini siswa tidak hanya mengingat, namun lebih memikirkan apa selanjutnya kejadian. Jadi sedikit setingkat lebih tinggi dari pertanyaan ingatan. Yang ketiga ialah pertanyaan penerapan atau aplikasi. Sebenarnya belum cukup jika siswa hanya dapat mengingat informasi atau menjelaskan dan menginterpretasikan hal-hal yang telah mereka ingat. Namun juga penting bagi mahasiswa atau peserta didik untuk mengaplikasikannya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penggolongan pertanyaan yang keempat adalah pertanyaan analisis, yaitu pertanyaan ini menghendaki siswa untuk berpikir secara kritis dan mendalam. Kemudian penggolongan pertanyaan yang kelima ialah pertanyaan sintesis. Pertanyaan sintesis adalah pertanyaan tingkat tinggi yang meminta siswa menampilkan pikiran yang original dan kreatif. Kemudian pertanyaan yang keenam adalah pertanyaan evaluasi. Pertanyaan evaluasi, kata-kata yang sering digunakan dalam pertanyaan-pertanyaan evaluasi diantaranya ialah putusan, argumentasi, memutuskan, dan juga mengevaluasi. Kemudian masuk kepada pembahasan yang keempat ialah mengenai prinsip dalam penggunaan pertanyaan lanjut. Prinsip yang pertama ialah kehangatan dan keantusiasan, menghindari kebiasaan mengulangi pertanyaan sendiri, mengulangi jawaban siswa, menjawab pertanyaan sendiri, mengajukan pertanyaan ganda, dan pertanyaan yang memancing jawaban serentak. Kemudian prinsip yang kedua ialah pemberian waktu berpikir yang lebih lama dibanding dengan waktu yang disediakan bagi keterampilan bertanya dasar agar siswa mendapat pertanyaan yang lebih baik. Kemudian prinsip yang ketiga ialah guru hendaknya menyiapkan pertanyaan pokok yang akan diajukan selama jam pelajaran. Dan prinsip yang keempat ialah menilai pertanyaan pokok sesudah pelajaran. Baik, kita lanjut kepada pembahasan yang kelima ialah mengenai komponen-komponen keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya lanjut dibentuk atas landasan penguasaan komponen bertanya dasar. Karena itu semua, komponen bertanya dasar yaitu pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan, pemusatan, pemindahan giliran, penyebaran, dan pemberian waktu berpikir. Adapun komponen-komponen pertanyaan lanjut adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah pengaturan urutan pertanyaan. Poin yang ketiga ialah penggunaan pertanyaan pelacak. Dan poin yang keempat adalah peningkatan terjadinya interaksi. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang keenam ialah mengukur kemampuan guru dalam mengembangkan keterampilan bertanya lanjut. Berdasarkan uraian di atas, yang cukup penting adalah bagaimana kita mengetahui kemampuan calon guru atau para guru dalam pengasahan keterampilan bertanya lanjut. Terdapat beberapa cara, di antara beberapa cara yang cukup tepat adalah dengan melakukan pengamatan atau observasi serta berbagai umpan balik, terutama dari para siswa yang diajarnya. Baik, itulah mengenai keterampilan bertanya lanjut. Jadi kesimpulan dari ini adalah keterampilan bertanya lanjut ini merupakan kelanjutan dari keterampilan bertanya dasar. Jadi itu merupakan level kedua, bisa kita bilang merupakan level kedua dari tingkat pertama atau keterampilan bertanya yang pertama atau dasar. Baik, mungkin itu presentasi atau penjelasan dari saya mengenai keterampilan bertanya lanjutan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.